يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Di antara salah satu ibadah yang ganjarannya sangat besar adalah berinfak di jalan Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya tiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'atu wal kafiruna humuz zalimun." Wahai orang yang beriman, infakkanlah harta yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak berguna lagi jual beli, perniagaan, dan tidak ada syafaat ketika itu kecuali syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan adalah orang-orang yang kafir, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka amalan sedekah ini adalah amalan yang besar. Ganjaran sangat besar. Bahkan Nabi mengatakan dengan bersedekah ini bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah akan memadamkan kemarahan Rabb, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ada seorang wanita yang bekerja sebagai seorang pelacur. Suatu ketika dia melihat anjing yang sedang kehausan dan anjing tersebut hampir mati. Maka dia merasa kasihan dengan anjing tersebut. Dia pun kemudian masuk ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya. Dia naik ke atas dan diberikan kepada anjing tersebut, sehingga kemudian anjing tersebut selamat dari kematian. Maka Allah dengan sedekah yang diberikan oleh wanita ini berterima kasih. Allah SWT menghapuskan dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah selamatkan dia dari azab neraka. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Rabb. Kemudian sedekah juga tidaklah mengurangi harta. Bahkan malaikat setiap pagi mendoakan orang-orang yang menginfakkan hartanya agar diberikan ganti oleh Allah. Dan sebaliknya orang-orang yang menahan hartanya didoakan oleh malaikat agar dihancurkan. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa'ti mumsikan talafa, dan berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Namun kaum muslimin wal muslimat yang melakukan Allah dalam beribadah
maka kita harus ikhlas, karena inilah salah satu syarat diterimanya ibadah. Dan ikhlas itu ada 3. Ikhlas sebelum beramal, kita mengikhlaskan niat. Kemudian ikhlas ketika beramal, ya, kita tidak riya, tidak ingin ketika kita beribadah riya, yaitu agar dilihat orang lain. Dan yang ketiga adalah ikhlas setelah beribadah, yaitu kita berusaha agar tidak sum'ah, memperdengarkan ibadah kita kepada orang lain, supaya orang lain tahu bahwa saya sudah bersedekah. Dan dalam hal bersedekah ini, jangan sampai harta yang kita keluarkan menjadi sia-sia, kita tidak mendapatkan pahala. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan manni, yaitu mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya. Riya ingin memperlihatkan bahwasanya dia ini orang yang dermawan. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan mereka ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pada hari akhir, tidak percaya dengan balasan Allah di hari akhir. Maka perumpamaan mereka ini, kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilum fatarakahu salda. Perumpamaan mereka inilah seperti tanah yang berada di atas batu, kemudian turunlah hujan, sehingga kemudian batu tersebut menjadi bersih. Tidak ada tersisa dari sedekah yang dikeluarkannya. Dia tidak mendapatkan pahala dari sedekah yang dikeluarkannya. Maka ikhlaskan niat kita ketika kita bersedekah. Kita bersedekah karena mengharapkan wajah Allah, sebagaimana sifat orang-orang beriman. Mereka memberi, tidaklah yang diinginkannya dari pemberian mereka itu melainkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menginginkan pujian manusia, tidak menginginkan bahkan ucapan terima kasih dari manusia. Yang mereka inginkan hanyalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka telah memberi, maka mereka tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Dan inilah ujian bagi orang yang beribadah kepada Allah, beramal sedekah. Setelah dia berinfak di jalan Allah, setan berusaha agar amalan yang dilakukan ini menjadi sia-sia, yaitu dengan cara apa? Mengungkit-ungkit pemberian. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ya, perkataan yang baik dan ucapan maaf. Tidak bisa memberi, kita katakan maaf, saya tidak bisa memberi. Itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi adza, yaitu sesuatu yang menyakitkan. Kita memberi, namun ya kita sakiti hati orang yang diberi, atau kita mengungkitnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah orang yang dermawan, dan dijadikan kita sebagai orang yang ikhlas dalam beramal, terutama dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.